Sampurasun Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Bandung, tepatnya di Soreang. Nah, hari ini saya akan mewawancarai secara khusus siapa ya? Ini dia nih, Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Siapa dia? Dan kesehariannya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Let's go, kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu ya dalam wawancara khusus. Kali ini kami yang diundang secara spesial nih oleh orang yang spesial juga nih. Kita datang dari kantor ke Soreang ini, ke kantor DPRD Kabupaten Bandung. Ya. Telah hadir bersama kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sugianto, SAG MSI. Damang Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Atur nuhun tos ngulem tim Tribun ka dia Pak. Sami-sami. Alhamdulillah. Tribuners nanti ke depan kita akan banyak mengulas ya, akan banyak berdiskusi juga mengenai DPRD Kabupaten Bandung, apa saja yang sudah dilakukan, produk-produk legislasi apa yang sudah ditelurkan, yang barang tentu produk-produk ini bermanfaat banget gitu ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Nah, sebelum kita memulai wawancara ini, saya akan sedikit memperkenalkan profil beliau ya. Jadi beliau Bapak Haji Sugianto, SAG MSI, lahir di Pasir Jambu 30 Agustus 1973. Pendidikan SD Pasir Jambu 2, kemudian SMPN Pasir Jambu, kemudian SMAN 1 Ciwidey, S1-nya menyelesaikan sarjananya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian menyelesaikan S2-nya di Universitas Pajajaran, dan insya Allah beliau akan sebentar lagi ya Pak ya, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Akan memperoleh gelar doktoral di Universitas Pasundan. Nah, kemudian untuk jabatan saat ini beliau selain menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung, beliau juga sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung. Insya Allah gitu ya, insya Allah jika ada rezekinya, jika udah ditakdirkan mungkin kedepannya akan ada jabatan-jabatan baru lagi. Nah, tapi sabar, nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas itu, tapi nanti kita mulai dulu dengan DPRD ya. Kabupaten Bandungnya dulu. Kita mulai. Tribuners. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Kang Okto. Tadi saya udah menjelaskan profil tentang Bapak ya. Bapak sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung nih Pak. Ya. Masyarakat ingin tahu Pak, saat ini itu sedang ada apa sih? Atau ada agenda apa sih di DPRD Kabupaten Bandung ini Pak? Ya. Jadi alhamdulillah pertama kegiatan di DPRD ini ada yang kegiatan yang wajib ya kami lakukan sebagai pimpinan dan anggota dewan. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi tugas dan fungsi kami di DPRD. Pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini bagaimana kita menyerap aspirasi masyarakat atau menyerap hasil dari rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah sehingga menghadirkan regulasi yang harus dibuat untuk melindungi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itu fungsi legislasi. Yang kedua, fungsi budgeting yaitu. Fungsi budgeting ini adalah kita merencanakan, menyusun dan menetapkan anggaran. Itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali, ada APBD murni ya, ada APBD perubahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini adalah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD terhadap implementasi kebijakan-kebijakan. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, atau kebijakan yang dibuat di pemerintah Kabupaten Bandung antara eksekutif dengan legislatif. Dengan 3 fungsi ini tentu tugas kami komprehensif ya di dalam melaksanakan tugas di lapangan, dan kebetulan bertepatan dengan awal Agustus 2022 ini kita
punya beberapa agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama, mulai hari besok, tanggal 4 Agustus, kita akan melakukan pembahasan tentang evaluasi semester pertama 2022 dan prognosis atau 6 bulan kemudian untuk tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersambung untuk membahas kebijakan umum anggaran dan PPAS perubahan 2022. Disambung lagi dengan kebijakan umum anggaran dan PPAS untuk APBD 2023 ya. Nah, itu belum di sana, itu baru kebijakan umum. Belum nanti kita berlanjut lagi kepada RAPBD perubahannya 2022 termasuk juga APBD murni tahun 2023 nanti. Ini yang kami lakukan. Di samping itu pekerjaan yang pokok kami lakukan tadi adalah fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini kalau Banggar bekerja untuk menyusun, merencanakan dan menetapkan APBD atau anggaran, ada juga pansus yang dibentuk secara ad hoc itu untuk membahas regulasi atau aturan yang sebelumnya ditemukan dari masyarakat atau dari hasil rapat kerja dengan OPD terkait. Sehingga nanti kita di akhir tahun ini juga akan membahas terkait dengan raperda yang diusulkan oleh eksekutif, oleh PD, dan raperda yang diusulkan oleh DPRD atau hak inisiatif DPRD. Sehingga nanti kita semua bekerja mengejar waktu sampai akhir tahun untuk diselesaikan. Mudah-mudahan capaian kita bisa tercapai. Itu Kang Otor. Oke. Pak, selama 2 tahun Bapak kan periode kedua ya sekarang itu ya? Periode ketiga, tapi untuk ketua itu udah 1 periode pertama ini, Pak. Nah, selama Bapak memegang jabatan sebagai ketua DPRD, Pak, nih produk legislasi apa yang paling terasa banget gitu untuk masyarakat itu apa nih yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, Pak? Ya. Dari produk-produk raperda yang kita susun ya, yang paling menonjol itu kaitan dengan raperda penyelenggaraan pendidikan kepesantrenan ya. Yang kedua raperda tentang perdagangan. Ini yang nampaknya memang kita sedang menyesuaikan kondisi, apalagi pasca pandemi COVID, di mana masyarakat tentu ingin ada kepastian hukum ya, baik dari sisi perekonomian termasuk juga penyelenggaraan pendidikan kepesantrenan. Ini sangat penting karena pertama ada amanat undang-undang tentang pesantren ya, tentu daerah berkewajiban menindaklanjuti dengan peraturan daerah. Ini yang menonjol, yang terus kami lakukan dalam proses pembahasan untuk regulasi yang ada di tahun ini gitu. Namun tahun ini belum tuntas, masih ada satu masa sidang sampai nanti Desember 2022 ini, di mana kami juga akan membahas beberapa buah raperda yang tentunya sebelumnya sudah dibuat perencanaan yang namanya Propemperda, program penyusunan peraturan daerah. Itu sudah kita olah dan nanti akan dibahas di akhir tahun atau masa sidang pertama 2022 ini. Itu Kang Oto. Ya berarti kita menunggu ya, masyarakat itu menunggu nih perda itu mudah-mudahan bisa digolkan karena akan banyak manfaatnya ya. Apalagi Kabupaten Bandung ini kan boleh dikatakan wilayah dengan banyak pesantren banyak dari utara ke selatan, basis dari religiusnya kuat. Betul. Mudah-mudahan Tribuners perda itu benar-benar bisa terrealisasikan dan beliau tadi berujar bahwa kalau ke pesantren ini sudah ditetapkan oleh kami. Oke. Kalau begitu Pak, apa aja sih yang bisa digarisbawahi tentang perda ini? Apakah mungkin gitu ya, kami yang awam ini kan mungkin pesantren ini gaji guru pesantren jadi lebih tinggi atau gimana, apa sih yang ada di perda pesantren itu, Pak? Sudut pandang yang kita lihat tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren ini dan kategorinya kan pendidikan non formal ya. Yang kita harapkan adalah proses belajar mengajar di pesantren ini betul-betul nanti bisa terasa oleh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga harapannya masyarakat yang berbasis religius ini menjadi harapan dan cita-cita kami. Nah, dengan harapan tadi tertumpu di pendidikan pesantren ya. Nah, itu yang menjadi garis bawah. Yang kedua tentu bagaimana kita memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam pesantren. Jangan terkesan pesantren itu kumuh, pesantren itu tradisional, gitu kan.
Tapi sarana prasarananya tetap, misalkan air bersihnya, tempat tidurnya, gitu, kobong, gitu ya. Nah, ini harus ditata demikian. Nah, ini yang menjadi unggulan sehingga nanti pesantren ini menjadi pendidikan pokok, bukan hanya alternatif. Iya. Hari ini kan kadang-kadang ketika tidak lolos di Baru ke pesantren. di sekolah Negeri. favorit, sekolah Iya. negeri, baru lari ke pesantren. Nah, ke depan pesantren itu menjadi tujuan utama. Iya. Karena saya yakin lahirnya para santri atau kiai atau ajengan dari pesantren Betul. ini, mereka membawa nilai-nilai kebaikan Iya, untuk masyarakat. iya. Betul. Ini yang kami harapkan. Itu poin pokok yang kami garis bawahi di dalam Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan kepesantrenan, sehingga nanti masyarakat semua sadar bagaimana kita butuh pendidikan keagamaan untuk menjadi penopang pembangunan. Berarti ada standar khusus Pak ya di Kabupaten Bandung, udah ditetapkan bahwa standar dari pesantren itu dari kobongnya harus seperti ini, kemudian dari sistem pendidikannya harus seperti ini. Nah, itu mungkin akan jadi Kabupaten Bandung ini dari segi pendidikan pesantren akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain. Jadi nanti kita harapkan ada standarisasi ya, kurikulum ya. Kurikulum misalkan yang sudah berjalan selama ini kan kitab kuning gitu kan, kajian Al-Qur'an, tafsir, tahfidz gitu kan, seperti itu. Nah, nanti juga standarisasi dari sisi sarana atau prasarana penunjang ya. Ini juga ke depan harus lebih layak lagi lah. Lebih layak bagaimana dihuni oleh para santri kita, santriwan dan santriwati, sehingga mereka betah dan merasa nyaman untuk menimba ilmu di pesantren. Oke. Perda pesantren udah secara besarnya itu udah dijelaskan oleh Pak Ketua ya. Udah komplit lah, udah jelas, dan itu jadi harapan baik bagi pendidikan Kabupaten Bandung, Pak. Betul. Nah, Pak, sekarang ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Nih, pasca pilkada kemarin, Pak, nih kan. Setelah berperang lah, dalam tanda kutip, Pak ya, setelah berperang dalam tanda kutip, kemudian seperti apa sih kondisi DPRD Kabupaten Bandung saat ini? Karena kan 2020 sempat berperang nih antar partai ke partai. Kalau saat ini kondisi seperti apa, Pak? Faksi-faksi dan lain-lain. Yang paling penting di DPRD ini kan kita sudah memiliki undang-undang ya, undang-undang tentang tugas dan fungsi kami. Termasuk juga kita sudah punya agenda pokok dalam setiap tahun bagaimana kita menjadikan roda DPRD ini tetap berjalan dengan baik. Toh fungsi kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Antara eksekutif dengan legislatif kita sejajar bagi kita menyelenggarakan. Kalau saya lihat pesta demokrasi sudah dilakukan, tapi itu kita sikapi dengan bijaksana bahwa itu adalah pesta demokrasi 5 tahunan. Ketika kita kembali ke rumah DPRD, maka kita menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh masyarakat di lembaga DPRD ini, sehingga nanti tetap kita mengembalikan tugas pokok kita itu kepada aturan dan perundang-undangan. Jadi alhamdulillah, menurut saya, alhamdulillah pasca pilkada itu kondusif di Kabupaten Bandung. Kita nyaman bekerja, kita saling memberikan respon gitu ya. Bagaimana sesama antar fraksi, karena di kami ini ada 8 fraksi ya. 8 fraksi ini berkolaborasi menjadi anggota Banggar, menjadi anggota Bapemperda, menjadi anggota Badan Kehormatan, termasuk juga ketika bekerja di Pansus dan di Komisi. Nah, ini sinergi semua. Jadi itu hanya kompetisi 5 tahunan lah ya. 5 tahunan lah. Udah. Ya, setelah itu kita kerja lagi. Jangan jong-jong dengan pesta demokrasi yang sudah berlalu gitu. Iya. Pak, tadi Bapak bisa juga tentang fungsi controlling nih, Pak ya. Nah, saat ini kan kalau tahun-tahun sebelumnya gitu kan, ketika eksekutif ini pemenang pemilu lah gitu ya, pemenang pileg gitu kan, tapi saat ini kan berbeda gitu kan, eksekutifnya bukan dari partai pengusung pemenang pileg, sementara di DPRD-nya pemenang pileg, Pak. Ini fungsi controllingnya seperti apa, Pak? Fungsi kontrol kita sudah ada koridor ya. Koridor kita itu ada tata tertib DPRD, ada juga peraturan perundang-undangan di atasnya itu. Semua itu menjadi alat ukur kami dalam melakukan kontrol. Apalagi fungsi kontrol kami yang sifatnya eksternal itu dibantu oleh BPKRI Perwakilan Jawa Barat. Itu dalam setiap dari kepatuhan, ya, terus juga neraca keuangan dan sebagainya itu dibantu oleh pengawas eksternal yaitu BPKRI Jawa Barat. Oleh karenanya
tentu kami saling mengisi. Fungsi kontrol ini kami lakukan karena kami sudah punya koridor tadi. Yang paling sederhana adalah regulasi yang dibuat oleh kami sendiri, yaitu tata tertib DPRD. Di sana sudah dicantumkan mekanisme kontrol. Pada saat di komisi, pada saat di pansus, atau pada saat di Banggar gitu ya, semua berjalan dengan mekanisme aturan. Ini yang menjadi patokan kita. Nah, di luar itu tentu tidak ada mekanisme lain yang dilakukan kecuali kita sudah diatur oleh regulasi dari atas ataupun yang dibuat oleh kita di DPRD. Oke, ini masyarakat juga ingin tahu nih Pak, hubungan DPRD dengan Bupati seperti apa Pak saat ini Pak? Secara normatif kita menjalankan tugas-tugas ya. Ingat bahwa eksekutif dengan legislatif kita dalam satu kesatuan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu ada eksekutif, ada legislatif. Sama-sama kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karenanya hubungan kita dalam norma-norma yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, kita berjalan dengan baik. Ya, sebagai misalkan kami ada kewajiban untuk mengusulkan e-pokir. Nah, eksekutif kita sampaikan kepada eksekutif melalui sistem. Ya, sekarang ada SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Setelah itu di SIPD diupload, diverifikasi oleh eksekutif. Apabila ada program yang beririsan dengan Musrenbang, dengan bantuan pusat atau bantuan gubernur, itu terderet dengan otomatis. Mana yang prioritas? Misalkan hasil Musrenbang atau hasil dari pemerintah pusat. Nah itu. Nah oleh karenanya sinergi kami yang lakukan dari sisi norma-norma pemerintahan kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Itu. Oke. Jadi memang seperti yang tadi dijelaskan Pak Ketua ya, memang DPRD ini sama eksekutif ini satu kesatuan jadi pemerintahan daerah gitu ya. Untuk membangun sebuah kabupaten Bandung ya harus bersatu gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, saya mencium aroma-aroma yang gimana? Coba di sini dulu ada kopi nih. Ya. Ini kopi apa Pak ini Pak? Kopi khas Ciwidey. Oke, kopi khas Ciwidey nih. Kita coba dulu ya. Ini kopi khas Ciwidey ya. Agak-agak ini Pak ya, nikmat Pak ya. Ini keunggulan ada asam-asamnya. Iya, keunikannya apa Pak kopi ini dibandingkan kopi lain? Kan Kabupaten Bandung ini terkenal dengan daerah penghasil kopi. Betul. Sudah ada yang sudah jadi juara dunia, juara Asia dan sebagainya. Baik dari Ciwidey, Pangalengan, Cimaung. Oleh karenanya saya kebetulan suka keliling di daerah, ya coba ada produk lokal kopi Ciwidey. Yang mereka bisa mengolah sendiri, termasuk juga memilah dan memilih dari cherry atau biji yang memang layak untuk dikonsumsi. Nah ini yang lebihnya. Jadi petani kita secara keilmuan tradisionalnya mereka sudah bisa memilah dan memilih. Akhirnya tadi hasilnya ada nikmat Pak ya. Ada asam-asaman gitu kan. Nikmat. Ditambah dengan gula merah gitu. Gula merahnya juga produk lokal. Ini gula merah apa ya pakainya? Ini gula semut, gula merah. Semut. Ini alhamdulillah gitu. Produk Kabupaten Bandung asli semua. Oke. Nah itu ada kopinya, Kabupaten Bandung itu ada gulanya. Jadi perpaduan yang ciamik lah kalau dinikmati. Kalau ke Kabupaten Bandung jangan lupa untuk bukan hanya mencicipi, beli lah ya, beli kopi-kopi dari Kabupaten Bandung. Nah Pak, sekarang DPRD-nya mungkin tadi udah secara gamblang ya. Kita sekarang agak ke geser sedikit Pak ke Golkar. Kebetulan kan Bapak kebetulan Bapak sebagai Ketua DPD Partai Golkar 2021 Pak Bapak ya secara aklamasi ya. Betul. Sampai 2026. Oke. Pak sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Pak, apa yang ingin dicapai Golkar di bawah kepemimpinan Bapak Pak? Ya. Dalam sejarah perpolitikan di Kabupaten Bandung ya, alhamdulillah Golkar selalu menjadi pemenang pertama. Betul. Oleh karenanya tentu tugas berat saya adalah dalam memimpin Partai Golkar bagaimana kembali memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Bandung. Termasuk juga bukan hanya legislatif, termasuk eksekutif. Kami punya tagline, mari Bung rebut kembali. Kayak halo-halo Bandung gitu. Ya, halo-halo Bandung. Nah, karena kami punya sejarah ya. Oleh karenanya sejarah ini harus terulang ya, harus kembali lagi sehingga nanti tatanan pemerintahan, tatanan kemasyarakatan bisa lebih baik lagi ya ke depan. Tentu ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu mitra, kita perlu kerjasama dengan seluruh partai politik. Toh sekali lagi
bahwa pesta demokrasi itu kan 5 tahunan. Iya, iya. Tapi setelah 5 tahun terpilih menjadi anggota dewan ada lembaga DPRD, kita sepakat untuk membangun Kabupaten Bandung. Siapapun pemimpin, bagaimanapun kondisinya, kewajiban kita itu adalah bagaimana menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karenanya saya di Partai Golkar, alhamdulillah berjibaku dengan penuh tantangan ya, tantangan internal eksternal tentunya kita lakukan, kita hadapi, tapi kita tetap tadi punya koridor regulasi juga. Kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar, kita punya peraturan organisasi Partai Golkar, itu yang kami jalankan untuk stabilitas dan target kemenangan Golkar di 2024. Oke, target kursi Pak 2024? Insya Allah. Sekarang 11 ya? Sekarang kita 11 ya. Mudah-mudahan nanti kita di 2024 bisa menaikkan sampai 15 kursi. 15 kursi. Ya, 15 kursi. Untuk saat ini Pak, Golkar udah terwakili di semua dapil? Alhamdulillah. Paling sedikit itu 1 kursi kita, ada yang 2 kursi. Sementaranya ada 2 kursi. Padahal kalau kita berbicara sejarah gitu ya, sejarah Golkar ada yang 3 kursi, 1 dapil itu, 2 paling sedikit yaitu 1. Jadi semua setiap dapil alhamdulillah terpenuhi. Oke. Bocorannya Pak dikit Pak, strategi politiknya akan seperti apa Pak untuk 2024 ini Pak? Saya prinsipnya dengan pengurus ya yang diamanatkan di dalam rapat kerja DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, targetnya adalah bagaimana kita memenangkan Partai Golkar. Tentu yang menjadi ujung tombak itu adalah bagaimana kita penguatan struktur partai. Dari mulai kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke tingkat TPS. Ini adalah salah satu langkah yang kami lakukan. Saya setiap minggu keliling ke kecamatan, ke desa, itu dalam rangka membangun soliditas dan kebersamaan di struktur Partai Golkar. Yang kedua, nanti kita ada penguatan di calon anggota DPRD untuk 2024. Atau dalam istilah kami sedang menyusun calon-calon fungsionaris ya. Nah, ini kami perkuat. Nah, 2 hal ini nampaknya harga mati ya. Bagaimana kita mencapai untuk kemenangan di 2024. Oke Pak, untuk calon-calonnya udah disiapkan dari sekarang Pak? Tahapannya sekarang baru tahap awal ya. Kita baru inventarisasi dari unsur pengurus. Kita itu ada unsur pengurus, ada organisasi pendiri Partai Golkar, ada sayap, ada yang didirikan, termasuk juga ada tokoh masyarakat. Nah, dari komponen-komponen itu kita baru inventarisasi, sedang dilakukan klarifikasi dengan pengurus kecamatan dan desa. Keberadaan si A, si B ini seperti apa? Kita nilai, kita uji kelayakan dengan masyarakat, sehingga nanti di akhir nanti, karena kalau saya lihat tahapan itu Mei 2023 itu baru pendaftaran bakal calon legislatif. Artinya sebelum Mei 2023 itu adalah tahapan internal partai politik, termasuk kami di Partai Golkar. Berarti kalau penjaringan itu udah mulai ibaratnya udah ada mengarah ke sana ya? Betul, ya sudah mulai. Ya istilahnya pendaftaran atau penjaringan sudah dimulai, hanya kita baru 1 tahap. Toh waktu ini masih panjang ya, bisa saja besok lusa berubah, karena lihat situasi kondisi politik di Kabupaten Bandung. Oke Pak, tadi ada tagline, mari merebut kembali Pak ya? Ya betul. Nah kalau lihat di situ Pak, yang perlu direbut kembali itu wilayah dapil mana Pak? Ya, ada beberapa dapil yang memang menurut kami ini unggulan ya, yang kemarin sebelumnya 2. Jadi 1, tapi sisa suaranya sedikit gitu. Sisa suaranya banyak, kekurangannya sedikit. Nah ini yang kita dongkrak. Ada di dapil 2, ada di dapil 3, dapil 4, dapil 5, dapil 6, dapil 7. Itu yang menjadi target bagaimana kita mendongkrak kemenangan Partai Golkar. Nah, dapil-dapil ini, existing yang 7 ini tentu nanti kami akan kembali inventarisasi kekuatan-kekuatan di sana, ingin mengembalikan ke sejarah. Sebelumnya kita punya sejarah tadi 3 dan 2 kursi. Oke. Bicara pemilu itu udah tentu ada pileg, ada pilkada. Betul. Pak. Nah, kalau untuk pilkada seperti apa Golkar memandangnya? Ya, untuk pilkada ya, pertama saya selaku ketua partai sepakat dengan semua pengurus bagaimana target awal kita memenangkan dulu Partai Golkar. Secara ketentuan perundang-undangan,
yang layak mencalonkan sendiri itu adalah di atas 20%. 20%. Ya. Kalau di Kabupaten Bandung berarti berpaku sih, Kita Pak? kemarin 21%. Ah. Artinya kalau sejarah 2019 21%, kita sudah pas mencalonkan bupati wakil bupati sendiri sebetulnya. Iya. Tapi kan nanti 2024 kita belum tahu ya. Kita mencoba untuk mempertahankan dan menaikkan. Kalau tadi rasio 15 kursi dengan jumlah raihan itu kurang lebih 25%, itu yang menjadi target kami. Sehingga kami memandang sekarang ini tahapannya adalah bagaimana kita memenangkan Golkar dulu. Kita mencoba menyimpan dulu ekspektasi untuk calon bupati, wakil bupati. Tapi bagaimana kita soliditas memenangkan Golkar dulu. Di pemilu ini ya. Di pemilu 2024 nanti. Kalaupun waktunya mepet ya, kalau saya lihat penetapan legislatif 2024 itu adalah bulan Mei. Bulan Mei. Ya. Pilegnya itu adalah bulan Februari. Penetapannya Mei. Sementara pilkada itu November. Artinya kita punya waktu 6 bulan. Untuk menggodok ya. Untuk menggodok. Tapi sejak dini kita coba lihat dulu peta politik seperti apa. Nah, ini pandangan kami tentang pilkada. Intinya, kalau Golkar menang, tentu kami leluasa untuk mencalonkan siapapun dari Partai Golkar. Oke. Kans Pak untuk memenangkan lagi pileg seperti apa Pak kansnya? Insya Allah kita punya kans besar ya untuk memenangkan kembali pilkada. Tentu kepemimpinan Partai Golkar selama 20 tahun yang lalu ya masyarakat bisa memilah dan memilih ya. Sehingga nanti kami untuk 2024 kita akan mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga nanti masyarakat kembali memilih Partai Golkar, kader Partai Golkar untuk menjadi Bupati Badung dengan tagline tadi "Mari Bung rebut kembali". Saya yakin ini kita optimis dan kita bersama-sama membangun kekuatan Partai Golkar. Oke. Perlu bantuan untuk merebut kembali ke Pak? Misalkan berkoalisi? Ya itu kalau koalisi itu nanti kita lihat pasca pileg ya. Kenapa tidak? Bisa saja dilakukan. Kita tidak ingin ego kemenangan. Kita tidak ingin. Kami ingin membangun Kabupaten Bandung ini bersama-sama. Ya, bisa berkoalisi dalam konteks mengusung atau mendukung. Nah ini yang harus dilakukan. Itu nanti perkembangan politik akan terlihat sebetulnya. Nah, mengusung boleh, mendukung juga nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita pada saat perjalanan pemerintah Kabupaten Bandung ini bisa dibangun bersama-sama. Tidak mungkin Golkar sendiri. Nah, itu prinsip yang kami lakukan. Oleh karenanya sangat mungkin terjadi koalisi. Tapi nanti kita lihat konteksnya apakah mendukung atau mengusung. Oke, siap. Itu target Golkar 15 kursi di 2024. Insya Allah Pak ya, kalau ada. Insya Allah. Kalau dengan kesoliditas, tekad yang bulat, kekompakan. Betul, bisa tercapai. Nah, ngopi lagi Pak, boleh Pak? Harus ngopi lagi, biar ini semangat. Biar semangat dan pikiran tercerahkan. Betul. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang yang serius-serius. Tentang serius-serius, sekarang agak yang ringan-ringan lah. Ringan-ringan lah. Kita pingin tahu, masyarakat pingin tahu secara personalnya itu seperti apa sih Pak Ketua DPRD ini, Pak Haji Sugianto. Ya. Kita korek, ayo. Nih Pak, awal mula Bapak mengenal dunia politik itu seperti apa Pak? Ya, saya sudah mengenal Golkar itu sejak kelas 2 SMA ya. Oh, berarti dari dulu memang udah Golkar Pak ya? Karena Golkar saya Golkar turunan. Kebetulan kakek saya tentara. Kan tentara zaman dulu itu, ABRI dahulu itu kan lebih cenderung Golkar. Dulu itu, tahun zaman Orde Baru. Saya sudah diamanati oleh kakek saya. Pas pemilu 92 saya pertama nyoblos. Itu usia berapa tahun, Pak? Saya baru usia berarti 17 tahun. 17 pas, 17 tahun. Pas 17 tahun, saya diamanatkan oleh kakek saya, coblos Golkar. Nah, dari sana saya terus bergerak gitu ya. Saya kuliah 93, baru kuliah 93. Saya bergabung di kampus saya di internal dan eksternal ya. Di Senat Mahasiswa saat itu. Saya juga bergabung di pergerakan di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI? Ya, HMI. Setelah selesai kuliah, saya bergabung di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kabupaten Bandung, Pak? Kabupaten Bandung.
Nah tentu nuansa organisasi dahulu kan lebih nuansa di zaman Orde Baru itu kan nuansanya Golkar. Saya diajak-ajak oleh para petinggi Golkar untuk bergabung secara struktural. Saya saat itu bergabung karena saya merasa berangkat murni dari bawah ya. Saya bukan anak kolong, saya bukan anak pejabat, tapi saya berangkat dari bawah. Saya mencoba meniti karir di Partai Golkar sejak tahun 99. Dulu pertama apa Pak? Nah, dulu itu saya hanya jadi panitia. Panitia. Ya, jadi panitia gitu, jadi panitia diklat fungsionaris, jadi panitia rakerda, panitia musda gitu kan. Nah, setelah itu gabung di AMPI gitu kan, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia sebagai organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Setelah itu saya jadi sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar, pernah ya sayap Golkar. Nah, dari sana mulai saya baru tahun 2024 saya jadi pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung dengan jabatan seperti itu wakil sekretaris. Wakil sekretaris, Nah, oke. Wakil sekretaris. 2007 kebetulan ada pemekaran Bandung Barat. Betul. Sekretarisnya jadi ketua Partai Golkar Bandung Barat. Saya diminta dan ditugaskan oleh partai saat itu kepemimpinan Pak Haji Obar Sobana, saya menjadi sekretaris umum. Dari sana saya sudah menyiapkan. Itu udah jadi anggota DPRD belum, Pak? Belum. Oh, belum. Saya belum jadi anggota dewan. Masih luntang-lantung lah gitu. Tapi saya coba terus saya pelajari politik ya. Karena saya lihat saat itu nampaknya sulit ya untuk datang saya dari kampung gitu ya. Saya tidak punya akses apapun untuk menjadi anggota dewan sulit. Tapi ternyata reformasi berpihak. Ini keuntungan reformasi saya bilang. Saya harus bersyukur kepada reformasi. Kenapa? Dengan reformasi, regulasi penyusunan caleg berubah. 2004 itu saya ingat itu masih saat itu proporsional tertutup per dapil. Artinya nomor urut. Nomor urut. Nah, Iya. 2004 itu. 2009 awalnya masih proporsional tertutup dengan nomor urut. Tapi kan ada yang menggugat ke Mahkamah Partai, ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Saat itu. Jadilah surat terbanyak. Surat terbanyak. Nah, di sana saya mulai berkiprah 2009, terjun bebas ke lapangan dan saya terpilih menjadi anggota dewan dengan suara terbanyak di Dapil 1. Saat itu saya 11.600 kurang lebih. Dapil 1 itu Ciwidey Pasir Jambu. Meliputi Rancabali, Ciwidey, Pasir Jambu, Kutawaringin, Soreang. Jadi saya 5 kecamatan. Sama Soreang juga, Pak? Sama Soreang. 5 kecamatan, 43 desa. Saya menjadi pemenang suara terbanyak saat itu. Kurang lebih 11.600. Nah, di sana saya mendalami terus politik dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari ini saya 3 periode menjadi anggota DPRD. Gitu. Dulu pas pertama kali masuk, masih anggota biasa, Pak? Ya, wakil ketua DPRD. Oh, langsung wakil ketua. Saya langsung wakil ketua DPRD. Kaget. Karena tugas partai. Iya. Saya jangan langsung wakil ketua DPRD saat itu. Terus di periode kedua, 2014-15, saya jadi ketua fraksi. Dan 2019 sekarang 2024 saya ditugaskan oleh partai menjadi ketua DPRD. DPRD. Nah, itu sejarah singkat yang kalau saya merasakannya itu betul-betul saya berangkat dari dari masyarakat ya, bersama-sama masyarakat sehingga hari ini saya jaga silaturahmi dengan masyarakat. Alhamdulillah terjaga dengan baik. Pak, selama 3 periode Pak, kita nih ingin tahu Pak, pengalaman apa sih yang tak terlupakan Pak? Apakah itu momen bahagia atau menyedihkan atau apa Pak? Ada yang pernah dialami Pak selama 3 periode itu Pak? Ya, dinamika pemerintahan itu kan di pemerintahan kan macam-macam ya. Ya tentu pengalaman yang bahagia itu saya bisa bersilaturahmi ke pelosok-pelosok. Ini kenikmatan yang tidak ternilai. Paling jauh kemana Pak? Pelosok Kabupaten Bandung yang benar-benar saya butuh perjuangan masuk perbatasan dengan Cianjur itu namanya Perkebunan Paranggong. Itu paling ujung sekali. Itu kalau di kecamatan wilayah mana? Masuknya Kecamatan Pasir Jambu. Pasir Jambu, ya. Saya juga masuk di daerah Gelar Anyar. Gelar Anyar itu Cisabuk berbatasan dengan Cianjur. Cianjur Selatan ya. Itu yang paling jauh untuk batas Dapil 1. Yang lain-lain mah semua menurut saya paling enteng gitu. Dekat lah. Itu memang perjuangan seperti apa Pak untuk mencapai ke 2 titik itu Pak? Saya masuk ke 2 titik itu pertama harus 1 hari full. Padahal masih di Kabupaten Bandung. Masih di Kabupaten Bandung, tidak ada sinyal, itu yang menyedihkan. Sulit cari sinyal, saya harus naik gunung dulu. Yang kedua harus bawa perbekalan yang banyak, baik perbekalan operasional atau perbekalan untuk makan. Karena ya jauh dari jangkauan. Ini
satu sisi kegembiraan, kebahagiaan, sisi lain juga ternyata Kabupaten Bandung sangat luas. Apa sih yang dikejar ke sana Pak dulu itu? Ya, saya semata-mata pertama ingin memberikan edukasi politik ya kepada masyarakat bahwa kita ada pesta demokrasi, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Kita keliling edukasi kepada masyarakat. Selain itu juga kita melihat usulan-usulan atau aspirasi masyarakat. Apa yang dikehendaki oleh mereka? Ya, banyak hal ya. Dari mulai pembangunan madrasah, masjid, jalan lingkungan, terus juga sarana perekonomian, banyak hal. Nah, hal ini tentu tugas fungsi kami di DPRD. Kita keliling sampai ke daerah-daerah. Termasuk ya lebih jauh, kita memperkenalkan diri bahwa saya adalah calon anggota DPRD. Kita kenal ke mereka. Ya alhamdulillah dari edukasi yang dilakukan, saya lihat edukasi politik ini sudah nyampe ke pelosok. Ya, ini yang bermanfaat. Hanya memang tadi pemahaman masyarakat harus diulang-ulang, Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali baru mereka paham tentang pendidikan politik gitu. Kan mungkin petugas tidak nyampe ke sana, ya. Nah, kita calon dewan ini keliling ke pelosok-pelosok. Ini saya benar patut diacungi jempol. Padahal itu cuma beberapa suara loh ke sana itu kan. Betul kan? Kalau suara mah tidak bisa diandalkan. Iya. Tapi beliau sampai mau menjangkau ke wilayah sana hanya untuk memberikan pendidikan politik, itu yang kita patut acungi jempol ke beliau ini. Oke Pak, sekarang bagaimana sih cara menyeimbangkan waktu nih Pak ya? Antara aktivitas Bapak sebagai Ketua DPRD, sebagai Ketua DPD Partai Golkar dengan keluarga Pak? Menyeimbangkan waktunya seperti apa sih? Ya alhamdulillah. Pertama, aktivitas saya kalau sore ini tidak terbatas ya. Artinya kadang pulang sore, kadang pulang malam gitu. Nah, kalau sudah sore ini saya sudah komit dengan kader, dengan seluruh tamu konstituen, jangan pernah bertamu sore. Karena saya tidak tentu. Nah, makanya saya selalu menyarankan kalau mau bertamu sekalipun adzan subuh saya terima. Dan ini terjadi. Ada pas saya mau keluar dari rumah, mau ke masjid, ada orang ternyata bertamu. Iya. Nah, sekalian ajak ke masjid dulu dan sebagainya. Ini kondisi. Jadi saya coba seimbangkan selama sore sampai pagi itu untuk urusan keluarga. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau saya berwisata, saya sudah kenyang dengan keliling ke masyarakat. Wisatanya banyak sekali. Keliling masyarakat itu ada wisata pertanian, ada wisata perekonomian, ada wisata keagamaan. Jadi sudah kenyang dengan wisata. Jadi tidak harus lagi berwisata. Pernah diprotes sama ada sih. Ada diprotes, terus saja bekerja. Ada pasti ada. Itu mah sunatullah ya. Jadi hukum alam, tapi saya coba seimbangkan lah ya. Dan yang paling penting juga edukasi politik ini bukan hanya ke masyarakat, tapi keluarga juga. Diberikan pemahaman. Kita berikan pemahaman, ini tugas-tugasnya. Bahkan kadang-kadang istri atau anak juga dibawa ikut bertemu dengan masyarakat, apa yang disampaikan, apa keluhan masyarakat. Suatu waktu istri saya menyampaikan, riweuh gini ya. Nah, inilah fakta di lapangan. Gitu. Jadi saya edukasinya dibawa juga. Anak istri diajak untuk bertemu konstituen, atau bahkan sekarang istri saya sudah aktif bertemu dengan masyarakat dengan sendiri. Tapi tidak ada tujuan mencalonkan istri, tidak. Maksudnya supaya mengetahui inilah aspirasi kehendak masyarakat. Iya, kan orang juga pasti bilangnya, wah ini istri ketua dewan nih, saya mau unek-unek nih, pasti ada yang gitu juga kan ya. Betul. Jadi ketika menyampaikan ke istri sama menyampaikan ke saya. Itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Kalau anak yang paling besar baru kelas 2 SMA. 2 SMA. Udah ada tanda-tanda mau ke politikan enggak? Nampaknya untuk di politik cukup saya lah. Oh gitu. Cukup saya kalau di politik. Belum tentu punya kemampuan, pengalaman sama, karena basic kita berbeda ya. Kalaupun anak saya barangkali mengetahui orang tuanya di politik, tapi kan beda basic.
Kalau saya kan basicnya betul-betul dari mulai kemahasiswaan, dari mulai kepemudaan, kita punya basic itu dari pelatihan-pelatihan kaderisasi, pelatihan umum dan sebagainya saya ikuti, itu yang menjadi basic. Nah ini belum tentu bisa dilanjutkan. Oleh karenanya saya nampaknya cukup politik ini untuk saya saja. Ya oke. Nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin dari awal nih ya. Ini pertanyaan gongnya ini nih, ya nih. Pak Haji, Bapak kan udah 3 periode di kota DPRD, 1 periode sebagai ketua, Wakil ketua DPRD, wakil ketua, kemudian ketua naik ke fraksi. jadi ketua fraksi, kemudian jadi ketua DPRD sekarang. Kemudian kemarin secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua DPD. Golkar. Kan artinya ini kalau manusia itu harus melangkah lebih ke depannya itu lebih baik lagi gitu ya, lebih bagus lagi gitu kan. Masa akan cukup sampai ketua DPRD Pak? Ke depannya kita ingin tahu ini bocorannya ke depannya nih. Kan bisa jadi berniat untuk ke DPR, tapi kan kalau masyarakat kalau udah jadi ketua DPRD itu ya langkah selanjutnya jadi bupati gitu. Gimana Pak? Ya, kalau saya tidak terlalu nampaknya tidak terlalu berambisius ya. Iya, Kalau ambisi ada manusia hidup. Ini prinsip. Manusia hidup itu punya keinginan. Tapi kalau ambisius itu tidak boleh. Karena celaka. Iya. Kalau tidak tercapai pasti dia kecewa. Kalau tercapai dia bakal sombong. Ini prinsip yang saya bangun. Iya. Kemana saya akan lari setelah ketua DPRD? Sementara ini saya mengambil tiket sebagai calon fungsionaris DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini saya mendalami karena dulu pengalaman ya mendampingi Pak Dadang Nasir sebagai anggota Dewan Provinsi. Saya sebagai tenaga ahlinya dulu mendampingi. Ya hari ini saya sudah cukup, barangkali sudah 3 periode di DPRD Kabupaten Bandung untuk naik level lah. Nah itu untuk naik levelnya. Nah itu ambisi atau kehendak dan keinginan saya. Tapi saya juga tidak tahu takdir Allah, qadarullah seperti apa. Hanya saya ingin berjalan saja. Hari ini saya berbuat terus mengabdi untuk negeri. Hasilnya nanti saya tidak tahu. Hanya tentu ikhtiar yang harus dilakukan. Saya hari ini mendaftar di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dari Dapil Jabar 2. Jabar 2 itu Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung saja. Oke. Nah itu pertanyaan gong tadi di awal wawancara saya udah jelaskan kan, tadi udah saya clue-cluenya nih. Gitu kan akan seperti apa sih Pak Ketua ini nanti ke depannya. Ternyata tadi udah sedikit terjawab ya. Tapi ada sedikit agak-agak ini gitu kan. Kalau takdirnya, kalau masyarakat menghendaki gitu ya, tidak bisa menolak juga kan Pak ya gitu ya. Gitu kan. Tapi sekarang niatnya ke DPRD Provinsi dulu gitu kan. Tapi insya Allah kalau misalkan takdir Tuhan berkata lain gitu kan, secara jabatan udah kan, secara ketua partai pemenang gitu loh. Gitu kan. Jadi kita menunggu saja Pak. Ya, kita tunggu saja lah. Situasi politik Bapak memang seperti apa. Kalau setelah saya amati ya perjalanan hidup ini nampaknya memang pertama hidup ini betul bisa direncanakan. Iya. Tapi kita hanya punya rencana. Takdir itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karenanya rencana pasti ada, tapi kita tidak bisa melebihi takdir Allah. Iya. Ya, kalau memang ada kehendak lain, saya sebagai kader harus siap. Iya. Sebagai kader harus siap. Siap betul. Dimanapun diperankan oleh partai. Karena saya menyadari bahwa kita punya mekanisme organisasi. Iya, betul. Nanti misalkan untuk bupati itu ada survei. Nah, otomatis kalau saya tersurvei, kenapa tidak? Gitu kan? Tapi kalau saya tidak tersurvei, ya saya harus menerima. Nah, itu namanya juga keinginan ya. Kalau keinginan, ya takdir ya Allah yang menentukan. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan yang terbaik bagi saya. Oke. Karena saya selalu berdoa, berikan ya Allah yang terbaik saja. Kalau terbaiknya, misalkan bupati, kenapa tidak? Iya. Kalau yang terbaiknya Jawa Barat, kenapa tidak? Gitu. Atau yang terbaiknya, karena gini, ya Tribuners, ini sebagai pengetahuan saja ya. Ternyata bupati sekarang dan bupati sebelumnya itu sebelum jadi bupati jadi anggota DPRD Jabar dulu. Bisa jadi Pak Sugianto ini kan bisa langsung jadi ke bupati, bisa ke Jabar dulu baru ke bupati. Bisa saja, kenapa tidak? Ya. Baiklah Pak Ketua, Tribuners,
tadi kita udah banyak ngobrol ya, panjang lebar dari mulai keseharian beliau, aktivitas beliau sebagai ketua DPRD Kabupaten Bandung, sebagai ketua DPD Golkar dengan target-target, dengan tagline yang ya baru kali ini saya dengar lah ya, ada tagline dari partai, mari bung kita rebut kembali gitu kan. Itu tagline Golkar dari iya. Mari bung kita rebut kembali. Kemudian tadi aktivitas personality beliau juga telah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan sih wawancara ini bisa bermanfaat ya. Amin. Buat Tribuners, buat pengetahuan tentang DPRD, kemudian pengetahuan juga tentang perpolitikan, juga tentang lebih mengenal lebih dekat lagi beliau gitu kan, Pak Haji Sugianto ini sebagai ketua DPRD Kabupaten Bandung, juga DPD Golkar, dan yang kedepannya nanti tadi beliau cluenya ke DPRD provinsi udah mendaftar nih ya untuk Jabar gitu kan. Nah, nextnya seperti apa kita tunggu lah ya, tahun depan atau setelah Bapak jadi apa nanti kita kesini lagi gitu. kita bertemu lagi dengan Bapak seperti apa gitu kan. Jadi ke depan mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan saat ini bermanfaat Pak buat Kabupaten Bandung khususnya. Kemudian kedepannya karir Bapak ya, khususnya karir politik cemerlang Pak ya. Amin. Cemerlang, bukan hanya terbatas di Kabupaten Bandung, tapi bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Nah, hatur nuhun waktunya Pak Sama-sama. Ketua. Sampai ketemu lagi setelah Bapak jadi nanti Pak ya, Amin. Ketua DPRD Provinsi ataupun jadi Bupati. Amin. Demikian Tribuners wawancara khusus kita dengan Pak Haji Sugianto SAG MSI, Ketua DPRD Kabupaten Bandung dan juga DPD Golkar Kabupaten Bandung. Saya Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar. Mohon pamit, sampai ketemu lagi di wawancara khusus Tribun Jabar selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.